selamat malam saya ucapkan pada semua mahasiswa-mahasiswi yang bergabung dalam kelas eklesiologi online kita. Tadi sebagian sudah saya sapa, dan juga bagi mungkin pendengar yang nanti akan mengikuti kelas ini, walaupun bukan ikut kelasnya secara live, tapi mungkin Anda menonton nanti rekamannya entah di Moodle atau nanti di channel YouTube saya. Jadi kita akan masuk kepada kelas kita yang ketiga, pelajaran kita yang ketiga, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kasih setiamu besar, sungguh tak terkira, mulai dari keselamatan sebagai fondasi dari segala berkat yang lain, dan juga termasuk kelas kami ini dengan baik pengikutnya, pesertanya, dosennya, materinya, fasilitas dan sarana prasarana yang kami pakai. Ucap syukur untuk semua itu, dan malam ini kami semua dalam kondisi sehat untuk bisa mengikuti ini. Engkau yang kiranya tolong supaya kebenaran-Mu dapat kami cari dan kami temukan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi kita mau melanjutkan, sebenarnya kita masih di dalam hal yang sangat-sangat penting sebagai dasar dari semua yang lain nantinya, yaitu kita ingin tahu apa sih eklesia itu, gitu kan? Apa sih yang disebut dengan gereja itu? Dan seperti yang kemarin saya sudah katakan, ada banyak sebenarnya kita bilang apa ya? Ada banyak pandangan yang salah tentang arti. Ya. Oke, harus saya kecilkan. Ya, arti dari eklesia. Ya, apa arti dari eklesia? Ya. Nah, antara lain ada orang yang menganggap eklesia itu adalah gedung. Ini adalah arti dari eklesia atau gereja, jemaat ya biasanya. Ada yang bilang gereja itu adalah gedung, arti dari gereja atau eklesia. Ada yang bilang itu adalah gedung gereja. Jadi ini biasanya pendapat yang sangat umum ya. Ada yang menyebut ya, gereja itu adalah suatu denominasi, terutama di Indonesia, karena tiap-tiap denominasi itu harus ada kata gereja di dalamnya, terdaftarnya di pemerintah gitu ya. Jadi ada G apa begitu. Gereja, jadi ada sebagian orang. Jadi kalau denominasi sering dipahami sebagai suatu organisasi, ya, organisasi. Jadi ini yang kadang-kadang muncul di sini ya. Dan ada suatu pendapat yang sering juga muncul, yang nomor 3 adalah bahwa gereja atau eklesia adalah totalitas ya, orang percaya ya, di dunia. Ini agak kan saya di seluruh dunia ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Saya naikin aja. Ini adalah 3 pandangan yang banyak muncul gitu. Nah, tapi kemarin minggu lalu kita sudah melihat dari arti kata, dan kita sengaja menekankan bahwa kata eklesia ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh orang Kristen ya. Artinya kata eklesia bukanlah kata yang diciptakan orang Kristen baru atau baru muncul setelah dipakai oleh Tuhan Yesus atau murid-muridnya. Tidak. Kita sudah berkata bahwa Tuhan memakai suatu bahasa yang memang sudah ada begitu. Nah, karena kalau Tuhan ciptakan bahasa baru, maka supaya orang mengerti firman Tuhan, orang semua harus belajar bahasa baru itu, benar kan? Tapi karena Tuhan ingin
kebenarannya itu sampai kepada sebanyak mungkin orang, maka tidak heran juga Tuhan sengaja datang dalam suatu periode masa sejarah ketika bahasa internasional pada waktu itu eksis, ya, yaitu bahasa Yunani Koine. Ya. Dan Tuhan memakai bahasa Yunani Koine yang berarti di dalamnya sudah ada kata-kata yang punya arti tertentu dan Tuhan pakai bahasa itu dengan artinya. Ya, saya ambil contoh seperti kata baptizo, itu sudah ada artinya mencelupkan, membenamkan, menyelamkan, itu arti kata baptizo, gitu kan? Nah, kata eklesia juga sudah punya arti sebenarnya. Kata eklesia sudah punya arti, artinya adalah apa? Nah, ini kemarin kita sudah bahas, sebenarnya berbicara mengenai suatu perkumpulan, ya, perkumpulan, assembly, ya, suatu pertemuan begitu, ya, pertemuan, perkumpulan dari warga, ya, biasanya warga kota dan lain sebagainya. Itu adalah arti dasar dari eklesia, dan ini juga dipegang oleh Thayer, diulang lagi oleh Thayer di sini. Nah, sehingga saya tidak akan ulang lagi tentu semua yang sudah kita ngomongkan minggu lalu, tapi saya hanya sedikit merangkum saja di sini, ya. Sehingga kita melihat, ya, definisi eklesia dalam perjanjian baru. Nah, kita masuk di sini. Ya. Definisi eklesia dalam perjanjian baru, apa itu? Nah, jadi eklesia berdasarkan studi katanya dapat disimpulkan bahwa eklesia Kristus. Nah, kita bicara soal eklesia Kristus, ya. Kita sudah lihat eklesia itu artinya apa, tapi kita pengen tahu eklesia Kristus apa. Ya, karena kalau eklesia saja, maka gampang. Eklesia ya perkumpulan manusia, gitu sebenarnya. Suatu perkumpulan, gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya, kita sudah lihat minggu lalu, Matius 16 ayat 18, kali pertama kata eklesia muncul di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, dan Tuhan berkata, aku akan membangun jemaatku, eklesia mau, katanya di situ. Maka eklesia Kristus adalah apa? Jadi kumpulan, ya, kumpulan atau suatu perhimpunan, gitu, ya, perhimpunan, kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus, secara umum, dan ini signifikan dan ada hubungannya dengan tadi di Matius 16 ayat 18, karena seperti yang sudah kita bahas, Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, ya, di ayat itu kan, engkau adalah Petrus, Tuhan bilang. Dan di atas batu karang ini, Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, minggu lalu kita sudah lihat banyak ayat untuk menekankan bahwa batu karang di situ bukan Petrus, karena kata yang dipakai berbeda. Petra adalah batu karang, batu besar. Petrus adalah batu kecil atau batu biasa, begitu, batu biasa, batu kerikil atau batu yang kayak setangan begitu. Dan Petra bukan Petrus. Petra adalah Yesus Kristus itu sendiri, sebagaimana nyata di dalam 1 Korintus pasal 10, kemudian nyata juga di dalam surat Petrus sendiri, 1 Petrus pasal 2 yang sudah kita bahas juga. Jadi Petrus sendiri memahami bahwa Petra, batu karang itu adalah Yesus Kristus di situ. Ya, dan tetapi kenapa Petrus disebut? Ya, kalau memang Petra itu Tuhan Yesus dan bukan Petrus, lalu untuk apa Tuhan Yesus menyebut Petrus di situ? Itu kan, engkau adalah Petrus. Kenapa Petrus mau disinggung-singgung kalau memang batu karang itu bukan Petrus kalau begitu? Nah, jawabannya tentu adalah karena yang sudah kita bahas juga minggu lalu. Jawabannya adalah karena apa? Petrus adalah yang pertama, ya. Petrus adalah yang pertama mengakui, ya, Yesus sebagai Mesias dan anak Allah secara umum. Mengakui Yesus, ya, yang mengakui Yesus di depan umum, ya. Jadi oleh karena itu Tuhan langsung berkata, oke, ya, ini dia, ya, karena batu karangnya adalah Yesus. Tapi bagaimana jemaatnya dibangun di atas Yesus, ya, karena Petrus adalah yang pertama mengakui Yesus di depan umum, ya, maka dia bisa diibaratkan seperti salah satu batu pertama di situ, ya, yang ditaruh di atas batu dasar, yaitu Yesus Kristus, ya, batu karangnya itu. Ya, sehingga kita merefleksikan ini di dalam
pemahaman kita akan eklesia, ya. Karena ini adalah eklesianya Kristus, maka ini adalah kumpulan orang-orang yang tentu sudah, ya, sebenarnya milik Kristus. Tapi milik Kristus itu artinya apa? Milik Kristus artinya orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum, ya, mengakui Kristus secara umum. Dan mengakui Kristus secara umum, ya, salah satu yang paling jelas adalah dengan cara memberi diri dibaptis. Ya, ketika kita memberi diri dibaptis, kita mengakui bahwa saya ikut, ya, mati bersama Kristus, dikubur bersama dengan Dia, dan suatu hari akan bangkit bersama dengan Dia. Gitu, ya. Dan ingat bahwa ketika Petrus mengakui Yesus di depan umum, dia juga sudah dibaptis sebenarnya, yaitu oleh Yohanes Pembaptis, ya. Jadi orang-orang yang sudah mengakui kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum atau memberi diri dibaptis, yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus di sini. Ya, jadi kumpulan orang ini pasti berkumpul, ya, kalau enggak dia enggak disebut kumpulan, gitu kan? Enggak disebut kumpulan atau perhimpunan, tapi mereka berkumpul. Nah, jemaat tentu tidak harus berkumpul setiap saat, setiap detik. Saya rasa tidak ada gereja yang seperti itu. Bahkan jemaat yang paling semangat pun, ya, jemaat Yerusalem di awal-awal, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2, pasal 5, mereka berkumpul di Bait Suci tiap-tiap hari katanya. Ya, mereka kumpul tiap-tiap hari. Wow, ya. Kalau kita membaca itu semangat sekali, ya, semangat sekali orang yang baru diselamatkan, orang yang begitu berapi-api bagi Tuhan, mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Suci. Itu kita baca di Kisah Rasul. Tapi itu pun tentu tidak mungkin, ya, tidak mungkin mereka nggak pulang, tidak mungkin mereka sama sekali meninggalkan rumah mereka. Jadi suatu jemaat memang tidak berkumpul setiap saat tentunya. Ya, kalau hari ini, ya, lebih lagi nggak ada gereja yang tiap hari ada pertemuan, mungkin jarang lah mungkin. Tapi berkumpul secara rutin, saudara sekalian. Jadi ada berkumpul secara rutin, ya. Rata-rata gereja berkumpul minimal 1 minggu 1 kali. Ya, biasanya di hari Minggu. Kalau ada gereja-gereja yang lebih dari 1 minggu 1 kali, ya, seperti di kita ada pertemuan di pertengahan minggu, misalnya hari Rabu malam kita ada ketemu juga, ya, Minggu, ya. Jadi tapi ada rutin, walaupun jemaat tidak berkumpul 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita tidak lakukan itu, tapi kita rutin berkumpul, gitu. Ya, yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus, karena kita adalah milik Yesus, gitu, milik Yesus. Jadi ini semacam definisi yang sederhana kita lihat di sini. Nah, lalu kita lihat lagi di bawahnya, kita katakan dengan demikian, ya, pertama kita lihat eklesia bukanlah gedung atau benda mati. Pasti, ya. Eklesia bukanlah gedung atau ini benda mati, gitu. Sudah pasti, ya, definisinya. Jadi walaupun ini adalah pemakaian yang sering, terutama karena saya pernah bilang, karena di Indonesia kita sudah dibiasakan, ya, dari kecil, karena ada beberapa agama di Indonesia ini, lalu diajarkan tempat ibadah, gitu kan. Tempat ibadah orang Islam itu apa? Masjid, mereka bilang. Oke, benar, itu rumah ibadah orang Islam, gitu. Lalu tempat ibadah atau rumah ibadah, tempat ibadah orang Buddha apa? Ya, itu vihara. Tempat ibadah orang Hindu, pura, ya. Nah, lalu tempat ibadah orang Kristen apa, gitu. Nah, dari kecil kan, maksudnya di masyarakat itu yang ditanya, dan jawabannya tempat ibadah orang Kristen itu gereja, gitu, rata-rata. Jadi untuk masyarakat umum, gereja itu identik dengan tempat. Ya, karena memang dari kita belajar PPKN, belajar agama dan lain sebagainya, tempat ibadah orang Kristen disebut gereja, katanya. Gitu, ya. Tempat ibadah orang Kristen disebut gereja. Nah, sehingga
patri ya, dalam benak banyak orang gereja adalah gedung, gedung. Apalagi orang non Kristen ya. Gereja itu gedung gitu ya. Tapi sebenarnya ya kita bilang bahwa um, bukan gitu. Lalu apa nama tempat orang Kristen berkumpul? Ya, ya sebenarnya sih apa saja boleh gitu. Boleh mau disebut apa aja boleh ya. Gedung pertemuan kek gitu ya. Uh, gedung gedung boleh juga disebut gedung pertemuan gereja gitu, boleh sebenarnya. Ya, karena di tempat itulah gereja berkumpul, tapi gereja itu sebenarnya jemaat adalah orang-orangnya, kumpulan orangnya. Ya, ya, mau disebut gedung pertemuan gereja boleh juga gitu ya. Oke, jadi atau mau disebut apa ya, nama lain, ada yang bilang katedral. Ya, oke aja lah. Ya, sebenarnya nama gedungnya tidak terlalu penting sebenarnya gitu ya. Tapi jelas dia bukanlah gedung atau benda mati, tapi adalah kumpulan orang-orangnya. Karena ada banyak gereja di sepanjang sejarah, bahkan sampai hari ini pun pasti ada yang tidak memiliki gedung tertentu untuk berkumpul. Ya, tidak memiliki gedung tertentu untuk berkumpul. Ya, ada yang harus berkumpul di rumah biasa, ya, dan itu bagus juga gitu ya. Di dalam Alkitab ada banyak contoh jemaat-jemaat yang berkumpul di rumah orang, rumah Aquila dan Priscilla dan lain sebagainya ya, rumah ada rumah orang-orang tertentu sebagainya. Oke, tapi kita tinggalkan dulu poin nomor 2, kita masuk poin nomor 3. Nah, dengan demikian juga maka eklesia haruslah bersifat lokal ya, haruslah bersifat lokal karena berkumpul di lokasi tertentu, karena mereka ada perkumpulan. Jadi biasanya satu gereja itu ada lokasinya. Ada lokasinya ya. Dan ini secara tegak lurus berbeda atau bertolak belakang dengan konsep gereja universal ya. Konsep gereja universal di sini kita lihat di sini. Dan konsep gereja universal, apa sih arti kata universal? Universal itu artinya ya sebenarnya dari akar kata universe ya. Universe artinya mencakup seluruh alam. Mencakup seluruh alam ya. Nah, kata lain untuk universal adalah Katolik, benar. Katolik ya. Dan kadang-kadang ada juga. Jadi konsep gereja universal itu apa sebenarnya? Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Gereja universal. Konsep gereja universal ya. Sebenarnya kita bilang kata universal itu nama lainnya adalah Katolik atau AM. Artinya kan gereja yang mencakup seluruh alam, itu kan gereja yang mencakup seluruh alam. Dan menarik ada kata Katolik di situ, karena hari ini kita tahu ada namanya gereja Katolik juga. Jadi sebenarnya gereja Katolik itu ya artinya ya gereja universal gitu. Jadi ini adalah salah satu konsepnya ya, ya, konsep gereja Roma Katolik atau Katolik Roma memahami konsep gereja universal itu adalah ya diri mereka, ya, yaitu gereja yang ada atau mencakup ya seluruh dunia. Ya, gereja yang ada atau mencakup ya seluruh dunia.
dan ya, dengan tentunya ya, kenapa ada Romanya dengan pusat di Roma, makanya disebut gereja Roma Katolik. Jadi pusatnya, induknya di Roma, tapi gereja itu mencakup seluruh dunia. Ya, sehingga dalam konsep ini, ya, setiap paroki atau katedral Katolik ya, ya Katolik itu bukan gereja tersendiri, ya, melainkan adalah bagian dari satu gereja Katolik ya, satu gereja universal, yaitu gereja Roma Katolik atau Roma Universal, artinya sama ya. Satu bagian dari gereja Roma ya, atau gereja Roma saja gitu. Ya, satu bagian dari gereja Roma ya, Roma yang Katolik, Roma yang mendunia gitu ya. Nah, ini salah satu konsep gereja yang universal. Ya, jadi konsep pertama ini disebut sebagai konsep gereja yang universal dan kelihatan karena ditanya di mana gerejanya, ya ini ya, contohnya ini misalnya kalau di Jakarta gereja Roma Katoliknya di mana, ya ada misalnya di katedral yang di samping Istiqlal itu adalah bagian dari gereja Roma, gereja Roma yang adanya di Jakarta kan. Lalu ada banyak lagi ya, ada banyak ini entah ada gereja Santo apa begitu ya, nah itu semua adalah bagian dari gereja Roma gitu. Mereka itu bukan gereja yang berbeda ya, misalnya ada setahu saya di daerah Bambu Kuning ada Santo Lukas, misalnya gereja Santo Lukas, lalu entah ada di mana Santo apa. Jadi itu bukan dua gereja yang berbeda, itu satu gereja ya, satu gereja, yaitu gereja Roma. Dan jadi kelihatan gitu ya, kelihatan gedungnya ada gitu kan, gedungnya ada, orang-orangnya ada gitu. Itu adalah satu konsep di sini. Nah, sehingga bagaimana dengan konsep Protestan? Ya, kaum Protestan. Nah, bagaimana dengan apa yang kaum Protestan katakan mengenai gereja universal ini? Dan kaum Protestan, ya waktu mereka pertama protes, ya kan, waktu Luther ya, kemudian Calvin dan lain-lain, Zwingli, DLL, keluar dari Katolik, ya, dari GRK ya, Gereja Roma Katolik ya, GRK, maka ya mereka harus mempunyai atau menciptakan gitu ya, suatu konsep gereja yang baru, suatu konsep gereja yang baru ya. Terutama ya karena mereka kecil gitu ya. Jadi gereja Protestan ya tidak mendunia. Gereja-gereja Protestan tidak mendunia. Ya. Minimal awalnya tidak mendunia. Ya, kalau sekarang ada yang lumayan global ya mungkin ya, tapi misalnya waktu Luther ya terbatas di Jerman. Calvin waktu itu di daerah Swiss ya, DLL, macam-macam ya, Anglikan ya, Henry ke-8 ya, gereja Inggris di Inggris, tentu namanya saya gereja Inggris. jadi tidak mendunia. Nah, sedangkan
gereja Katolik bisa berkata, kamilah gereja universal yang sejati. Karena kami benar-benar mendunia. Kalian, ya, bagaimana kalian bisa mengklaim sebagai gereja yang sejati gitu kan? Karena kalian tidak universal. Ya, kalian hanya setukuk kecil begitu. Ya, kalian hanya seiprit, hanya ini sedikit di sini, sedikit di sini. Ya, jadi bagaimana kalian bisa mengklaim sebagai gereja yang benar, gereja yang sejati, padahal kalian itu bukan gereja yang Katolik yang universal. Nah, karena tantangan terhadap eklesiologi mereka seperti itu, ya, maka karena kaum Protestan tidak bisa ya, kaum Protestan tidak bisa ya, atau tidak mau ya, melepaskan diri dari konsep gereja universal, sehingga akhirnya mereka menciptakan ya, suatu konsep gereja universal yang tidak kelihatan. Ya, jadi invisible. Gereja universal yang tidak kelihatan, yang adalah tadi kita bilang totalitas orang percaya di seluruh dunia. Ya, sehingga ini konsepnya. Jadi tidak lagi ada gedungnya, ya, maksudnya tidak kelihatan lokasinya, gitu. Tidak kelihatan lokasinya, tidak kelihatan berkumpulnya, ya, tidak kelihatan seperti gereja lah, gitu. Ya, tidak kelihatan seperti suatu, tapi dia ada sebenarnya. Jadi suatu gereja yang mendunia tapi nggak kelihatan, gitu. Yang anggotanya adalah semua orang percaya di seluruh dunia. Inilah gereja yang universal dan tidak kelihatan. Ya. Dan ya, ini adalah konsep gereja universal. Gitu. Nah, kita lihat sebenarnya mestinya kaum Protestan waktu itu tidak perlu ngotot dengan konsep gereja universal. Karena kaum Baptis ya, dari dulu. Nah, Baptis, kita belum pelajari mendalam ya. Tapi saya akan kasih tahu bahwa kaum Baptis sering dianggap sebagai kaum Protestan juga. Karena terus terang kalau dibandingkan teologinya, tentu kaum Baptis lebih mirip dengan kaum Protestan daripada kaum Katolik. Gitu. Ya, sedangkan di Indonesia ini kan seringkali orang paham ada dua ya, Katolik dan Protestan. Tapi untungnya di KTP saya tidak disebut Protestan, tapi disebut Kristen saja. Ya, karena saya ngaku, kalau saya dibilang Kristen, saya ngaku Kristen. Tapi kalau saya dibilang Protestan, saya bilang, tunggu dulu. Ya, sebenarnya saya bukan kaum Protestan, ya, saya kaum Baptis sebenarnya. Nah, kaum Baptis waktu itu, ya, zaman itu disebut Anabaptis. Ya. Dari dulu, ini kaum Baptis ini adalah kaum yang sudah dari lama sekali, ya, itu ditekan oleh GRK. Dan berada di bawah tanah. Jadi dari awal ya, tidak memiliki suatu konsep gereja universal. Dari awal tidak memiliki suatu konsep gereja universal. Nanti kita akan nyatakan juga bahwa di Alkitab juga memang tidak ada, gitu ya. Dari awal tidak memiliki suatu konsep gereja universal, ya, melainkan ya, jemaat yang nyata, real, ya, dan bersifat lokal. Ya, jemaat yang nyata, real, dan bersifat lokal. Jadi karena mereka teraniaya, seringkali mereka bahkan tidak tahu mengenai apa yang terjadi di negara lain, ya. Mereka tidak tahu tentang gereja di tempat lain,
dan lain sebagainya. Yang mereka tahu adalah jemaat mereka biasanya, karena mereka teraniaya, gitu kan? Ya, mereka teraniaya. Ya, kadang mereka tahu juga, tapi ya mereka tahu itu jemaat yang sana, gitu ya. Itu jemaat yang sana, tapi fokus mereka ada pada jemaat yang lokal dan nyata atau real. Ya, sehingga dalam hal kelihatannya ya, mereka sama dengan gereja Katolik, ya, bahwa gereja itu ya harus kelihatan, gitu, kelihatan. Ya. Tapi mereka beda dengan gereja Katolik. Gereja Katolik bilang kami punya ini seluruh dunia. Gitu. Mereka punya bilang tidak, ya, kami tidak seluruh dunia memang. Jadi ada banyak gereja. Jadi konsepnya adalah ada banyak gereja Tuhan di seluruh dunia, bukan satu gereja yang mendunia atau universal. Okay. Ada banyak gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, bukan satu gereja yang mendunia. Begitu. Ya, paham ya? Jadi ini 3 pandangan utama di sini mengenai sifat gereja, terutama dalam hal masalah universal atau lokalnya di sini. Nah, sehingga dengan berjalannya waktu, ya, gereja Katolik tetap, ya, seperti ini klaimnya. Kaum Baptis juga tetap, kecuali kaum Baptis yang sudah terpengaruh oleh Protestan, ya, maka mereka bisa juga lari ke posisi Protestan ini. Ya. Tetapi gereja Protestan atau kaum Protestan sendiri, ya, kaum Protestan sendiri akhirnya, ya, banyak orang gitu ya, akhirnya mengatakan ada 2 jenis gereja. Mereka mengatakan ada 2 jenis gereja. Satu adalah yang mereka bilang gereja universal tadi, ya, dan tidak kelihatan. Ini totalitas orang percaya di dunia. Tapi mereka mau tidak mau harus mengakui juga gereja lokal, katanya. Ada gereja lokal yang kelihatan. Nah, ini adalah kumpulan di suatu tempat, lokasi. Ya. Jadi gereja itu ada 2 jenis menurut mereka. Ya, tapi kita bilang benar nggak sih gereja ada 2 jenis? Karena di dalam Alkitab kan ada satu kata eklesia. Ya. Dengan kata lain, mereka mau bilang, ya, mereka mengklaim bahwa kata eklesia itu memiliki 2 arti yang bertolak belakang. 2 arti yang bertolak belakang, gitu ya. Nah, kita tidak menyangkal bahwa kadang-kadang ada satu kata itu dipakai dalam pengertian yang sedikit berbeda, tapi bukan bertolak belakang. Biasanya itu pemakaian yang umum dengan yang spesifik, gitu. Ya, contohnya kata apostolos, terjemahkan rasul ini ya. Ini secara generik umum artinya, ya, pengertian umum artinya adalah utusan. Ya. Tapi secara khusus dalam Alkitab, ya, ini mengacu kepada jabatan rasul. Ya. Tetapi ini tidak bertolak belakang karena rasul itu maksudnya utusan, tapi yang spesial, ya, yaitu yang diutus, ya, oleh Yesus Kristus sendiri, kita bilang, ya. Dan artinya walaupun kata apostolos ini dipakai dalam 2 pengertian yang sedikit berbeda dalam Alkitab, tapi nyambung gitu loh, kedua artinya nyambung, ya. Dimana pengertian umumnya adalah utusan dan pengertian khususnya adalah utusan tapi yang spesial, gitu, utusannya Yesus Kristus secara langsung. Jadi kedua arti ini sinkron sebenarnya. Tapi yang mau mereka klaim di sini adalah bahwa eklesia, ya, itu memiliki 2 pengertian yang berbeda, ya. Yang pertama adalah suatu
suatu perkumpulan yang bisa dilihat, suatu perkumpulan yang bisa dilihat, ya. Dan mereka mau bilang ada arti lain lagi bahwa eklesia itu berarti kalau universal itu sesuatu yang tidak berkumpul, tidak berkumpul, ya. Kalau berkumpul itu kan ada lokasi, yang tidak berlokasi, ya, tidak berkumpul. Ya, sesuatu yang tidak berlokasi, jadi tidak berkumpul, ya. Dan tidak bisa dilihat. Jadi mereka mau mengklaim bahwa eklesia ini punya dua arti ini. Ya. Dan ini padahal dua arti ini adalah dua arti yang sama sekali 180 derajat berbeda gitu. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Kita bilang ini nggak bisa dia satu kata itu dipakai dalam dua pengertian yang sama sekali bertolak belakang ini. Dan kalaupun bisa, ini harus dibuktikan. Artinya beban pembuktiannya, ya, beban pembuktian, ya, adalah pada orang atau pihak gitu, yang mengklaim ada dua arti yang bertolak belakang seperti ini. Okay. Sedangkan arti yang pertama bahwa eklesia itu suatu perkumpulan yang bisa dilihat, ini diterima oleh semua pihak, ya. Ya, semua pihak menerima arti yang satu ini. Kita setuju eklesia artinya ini. Mereka juga sebenarnya setuju. Ini salah satu arti eklesia katanya. Mereka juga setuju eklesia itu artinya ini. Ya. Cuman mereka mau menambahkan bahwa eklesia juga bisa berarti yang satu ini, yang tidak berlokasi, tidak berkumpul, dan tidak bisa dilihat. Gitu. Mereka pengen menambahkan arti lain lagi kepada eklesia. Yang kita bilang, saya tidak melihat bagaimana ini dengan ini bisa sinkron, ya. Arti yang satu ini dengan yang satu ini. Dan silakan buktikan kenapa kamu beranggapan bahwa eklesia bisa punya arti yang seperti ini, yang tidak ada dalam sejarah pemakaian kata eklesia, ya, tidak ada pemakaian sekuler eklesia yang seperti itu, dan lain sebagainya, begitu. Ya. Nah, sehingga kita balik lagi ke sini, kita dengan tegas berkata sebenarnya tidak ada konsep gereja universal itu, ya. Nah, di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal, gitu. Nah, tidak ada gereja universal. Oke. Sehingga kita bilang bahwa nah, kalau ada, kalian harus buktikan. Oke, nah kita akan masuk ke sini. Sebentar lagi kita akan melakukan suatu survei penggunaan kata eklesia di dalam Alkitab untuk membuktikan pernyataan kita bahwa dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal. Kalau Anda mau cek gampang, simple ya, Anda tinggal search di dalam Alkitab, ada nggak kata Katolik, kata kata universal? Ya, tidak ada kata-kata itu dalam Alkitab. Oke, tapi mungkin mereka bilang, oke, mungkin katanya nggak ada, tapi konsepnya ada. Nah, sering kan orang begitu. Lalu mereka pakai istilah Tritunggal aja nggak ada dalam Alkitab. Kata Tritunggal, tapi kan kita percaya Tritunggal. Oke, benar. Kalau memang kata universal, gereja universal nggak muncul dalam Alkitab, tapi kalau konsepnya ada atau pengajarannya ada, ya tentu kita terima, gitu. Walaupun namanya nggak muncul, gitu ya. Tapi ada nggak sih gitu? Ada nggak sih konsepnya, pengajarannya tentang gereja universal di dalam Alkitab? Nah, ini yang mau kita bahas sekarang. Saya ingin kita melakukan survei induktif. Jadi kita akan lihat, karena kata eklesia muncul berapa? 115 kali. Ya, muncul 115 kali dalam Alkitab, 80 kali singular, 35 kali plural. Dan kita akan cek ya, 115 kali kata Alkitab, kata gereja, eklesia ini muncul di Alkitab.
apa yang apakah mengacu kepada gereja, apakah pengertiannya itu tadi ya, um, apakah pengertiannya itu yang satu tadi, suatu perkumpulan yang bisa dilihat, ataukah artinya nomor dua, suatu yang tidak berkumpul, tidak bisa dilihat, ya, dan tidak berlokasi. Yang mana? Ada nggak kata eklesia dipakai dalam Alkitab dalam pengertian yang kedua itu, nomor dua gitu ya, kata gereja universal, ada nggak seperti itu? Sebenarnya dari nanti kita akan lihat 115 kali eklesia muncul ini, yang 35 kali plural ini sudah pasti tidak mendukung konsep gereja universal, sudah pasti. Kenapa? Kalau gereja itu universal, maka pasti cuma ada satu ya. Gereja universal kan cuma ada satu pasti kan. Namanya saya gereja yang sudah totalitas semua orang percaya, yang mendunia, kan nggak mungkin dua atau tiga dong ya. Ya pasti satu gitu. Ya. Jadi kalau penggunaan gereja-gereja atau istilahnya plural itu sudah pasti bukan mengacu kepada gereja yang universal itu, karena gereja universal cuma satu. Jadi nanti kita akan fokus terutama kepada yang 80 kali pemakaian yang singular, ya, pemakaian kata gereja yang singular begitu. Nah, kalau saya balik lagi ke sini, oke, ada pertanyaan dari Pak Aliong, silahkan. Ya, Pak Steven. Ya, Sebelum Yesus mengumumkan ekskresianya kan, berarti kan murid-muridnya sudah dipanggil dan waktu itu kan sempat sudah dibaptis sama Yohanes Pembaptis. ya, Kumpulan seperti mereka itu berarti sebelum dianggap sebagai ekskresia, sebagai kumpulan apa dong? oke. Jadi murid-murid Yesus yang sudah dibaptis itu ya, ya, Hmm. ya benar. Makanya, nah sebenarnya kita belum sampai ke sana karena pertanyaannya adalah kapan Eklesia Kristus mulai gitu kan, sebenarnya. Dan Ya. justru kita adalah pihak yang percaya bahwa Eklesia Kristus sudah mulai setelah Yohanes Pembaptis membaptis gitu. Ya, jadi orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang lalu kemudian berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, itulah eklesia awal, eklesia pertama, gitu ya. Itulah eklesianya Kristus yang pertama, gitu. Jadi kita bilang bahwa Terus satu lagi nih, ya, ya, eh, kan misalkan nih, kan tadi dikatakan dibaptis, berarti kan dia harus percaya dulu baru dibaptis kan. oh Tapi ya, kalau misalkan kita lihat kasusnya kayak Petrus, dia mengakui Yesus sebagai Mesias aja setelah dia dibaptis gitu loh. benar. Berarti sebelumnya dia percaya Yesus sebagai apa? Oke, baik. Karena mereka ini adalah orang-orang yang hidup di zaman peralihan, ya. Jadi sebelumnya mereka percaya kepada apa? Sebelumnya mereka percaya kepada Jehovah. Ya, jadi ingat bahwa orang-orang Yahudi yang beriman, ya, pada zaman PL, ya, dan peralihan, mereka itu percaya kepada siapa? Ya mereka percaya ya kepada Jehovah, ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, begitu. Ya. Dan ketika mereka dibaptis, ya, itu adalah atas iman kepada Allah Jehovah itu. Ya. Jadi oke. Halo, halo. Suara saya kedengaran? Halo? Tadi mikrofon saya ke ini jatuh nih. Sebentar. Oke, suara saya masih jelas? Halo?
Halo, halo. Jelas, Oke, baik. Ya, karena tadi jelas. mikrofon saya tiba-tiba jatuh. Eh, Oke, saya lanjut ya. Jadi em, tadi kan dibilang benar bahwa waktu Petrus kemudian yang lain itu semua mereka itu dibaptis, ya. Mereka belum em, mengetahui tentang Yesus sebagaimana kita mengetahuinya hari ini gitu kan. Karena mereka bahkan dibaptis sebelum Yesus mati di salib, sebelum Yesus dikubur dan dibangkitkan begitu. Jadi ada banyak hal yang mereka belum tahu di situ. Gitu. Tapi Tuhan sudah perintahkan pembaptisan bahkan sebelum hal yang bakal digambarkan oleh pembaptisan itu dilakukan, karena baptisan itu kan untuk menggambarkan apa? Mati, dikubur dan bangkit kembali. Nah, sebelum itu terjadi saja, yaitu kematian dan penguburan dan kebangkitan Yesus, itu sudah diperintahkan oleh Tuhan begitu. Tetapi ingat, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah. Ya, dan ada orang-orang yang datang dan berkata mereka bertobat. Jadi mereka itu bertobat kepada siapa dan beriman kepada siapa? Yaitu adalah kepada Allah Jehovah gitu. Pada Allah Jehovah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Allah Bapa sebenarnya gitu ya. Allah Bapa, dan Allah Yehova itu kan Bapa dan Yesus dan Roh Kudus juga gitu. Ya, walaupun di dalam Perjanjian Lama belum sejelas itu ya, kepribadian dari Tritunggal belum, tapi sudah ada, tapi walaupun belum seterang di dalam Perjanjian Baru. Dan Satu lagi Pak Steven. Ya, oke. Yesus kan tidak perlu bertobat kepada siapa-siapa. Kenapa dia memberi diri dibaptis? Itulah yang ditanya oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, lalu ingat nggak di dalam Injil? Lalu Yesus bilang, baptislah saya. Yohanes bilang apa? Jangan, saya yang perlu apa? Saya yang perlu dibaptis oleh engkau. Gitu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Baiklah, kita menggenapkan kehendak Allah. Begitu. Jadi Tuhan Yesus dibaptis itu bukan karena dia butuh pertobatan, tapi sebagai identifikasi dirinya dengan manusia. Begitu. Artinya ketika Yesus dibaptis itu adalah salah satu langkah di mana dia mengidentifikasikan dirinya, saya ini satu keluarga, satu pihak dengan manusia berdosa. Walaupun dia sendiri tidak berdosa, gitu kan? Karena itu perlu dan signifikan, karena hanya yang bersaudara dengan kita lah, hanya yang satu geng istilahnya gitu ya, satu pihak dengan kita lah yang bisa menjadi penebus kita. Gitu. Kalau di dalam konsep Perjanjian Lama itu ada namanya keluarga penebus, saudara penebus atau goel gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang dia entah jatuh miskin atau dia perlu dibalaskan ini hutang darahnya atau lain sebagainya, yang berhak untuk melakukan itu, atau dalam hal ini ya, pernikahan janda, ada janda seseorang yang mati, siapa yang bisa tebus dia? Yang bisa menebus itu hanyalah seorang keluarga, seorang saudara gitu ya. Oleh karena itu Yesus perlu menjadi saudara kita, perlu mengidentifikasi diri bersama dengan manusia, baru dia bisa menggantikan kita gitu. Dan baptisan, walaupun dia sendiri tidak berdosa, baptisan adalah salah satu cara Yesus mengidentifikasikan diri bersama dengan manusia yang berdosa gitu. Tapi saya lanjutkan sedikit di sini bahwa walaupun mereka belum kenal Yesus pada waktu itu, tapi mereka percaya kepada Allah Jehovah. Dan sebenarnya itulah yang Yesus katakan di Injil Yohanes, kalau kamu adalah domba-dombaku, kamu akan mendengar suaraku gitu. Jadi maksud Yesus sebenarnya adalah, ini kan ada masa peralihan. Sehingga pertanyaan kita adalah, ya, bagaimana dengan orang yang percaya Yehova, ya, ketika Yesus datang, lalu tidak percaya Yesus, ini gimana? Kan pernah nggak ada berpikir begini? Misalnya ada orang di dalam perjanjian, kalau di Perjanjian Lama, gimana cara orang diselamatkan? Dia harus beriman kepada Allah Jehovah, gitu kan? Nah, bagaimana di Perjanjian Baru orang diselamatkan dengan percaya kepada Yesus? Gitu. Bisa nggak ada orang yang
misalnya di masa peralihan itu, dia percaya kepada Allah Jehovah, tapi tidak percaya kepada Yesus. Diselamatkan nggak? Ya, jawabannya adalah ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Ya. Karena ya, orang yang percaya kepada Jehovah dengan iman yang benar, pasti akan percaya kepada Yesus. Ya, pasti akan percaya kepada Yesus juga. Ya. Karena itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu adalah dombaku, kamu akan mendengar suaraku, begitu ya. Dan sebenarnya ayat itu banyak disalahgunakan oleh Calvinis, tapi itu arti sebenarnya, begitu dari ayat itu. Ya. Jadi Petrus waktu dia dibaptis, dia percaya kepada Allah Jehovah, gitu kan, dan juga yang lain-lain itu. Ya. Kemudian setelah Yesus semakin menampakkan siapa dia, ya, mereka akhirnya menjadi beriman kepada Yesus juga, ya, dan karena Yesus memang adalah Jehovah, begitu. Oke, ya. Nah, jadi Satu pertanyaan lagi, Pak Tutur. Oke, silakan. Nah, terus itu kalau misalkan nih orang-orang perjanjian lama, Ya. yang waktu itu dia percaya Yehova kan, nah terus habis itu kan sebelum Yesus datang, itu apakah hatinya itu jadi posisi kudus gitu loh? Soalnya kan hati dan satu lagi yang apa tuh yang posisinya jadi kudus kan karena Yesus menebus gitu. Ya, karena ya lahir baru ya, benar. Ya, Nah, jadi benar. ya oke. Sebenarnya ini pelajaran pneumatologi ya, tapi nggak apa-apa. Ini nyambung semua sih. Namanya teologi itu nyambung semua. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang perjanjian lama didiami oleh Roh Kudus? Ya, jadi kalau kita hari ini kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, maka Roh Kudus masuk mendiami hati kita sehingga ada pengudusan di situ kan, ada pengudusan hati. Itu kita dilahir barukan. Apakah orang-orang perjanjian lama mengalami itu? Jawabannya tidak. Gitu ya. Jadi orang-orang perjanjian lama tidak mendapatkan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Ya. Tetapi Roh Kudus bisa menyertai dia, tapi tidak tinggal dalam hatinya. Gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya pembahasannya ada di pembelajaran tentang Roh Kudus di situ. Ya, tapi singkatnya gitu ya, tidak. Singkatnya tidak. Ada perbedaan pelayanan Roh Kudus untuk orang percaya PL dengan untuk orang percaya PB, istilahnya begitu. Ya, karena itulah alasannya, ya, itulah alasannya mengapa Tuhan Yesus berjanji kalau aku pergi maka Roh Kudus akan datang, gitu. Apakah berarti di dunia waktu itu tidak ada Roh Kudus? Kan nggak mungkin, gitu kan? Di dunia itu sudah ada Roh Kudus. Berarti orang-orang perjanjian lama satu Pak Stephen. Ya. Berarti orang-orang perjanjian lama itu mereka tidak bisa disebut sebagai orang kudus dong. Disebut orang kudus. Misalkan kayak jemaat Allah yang kudus. Disebut orang kudus nggak masalah karena mereka adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, gitu kan. Artinya dosa-dosa mereka diselesaikan oleh Yesus juga, gitu. Walaupun secara prospektif ya. Jadi semua orang yang diselamatkan tuh boleh dibilang orang kudus, karena kalau nggak orang kudus kan nggak bisa masuk surga. Kalau orang PL nggak, maksudnya kalau orang PL tidak bisa disebut orang kudus, mereka nggak bisa masuk surga. Paham maksudnya? Jadi kita bukan bicara mengenai Roh Kudus tinggal dalam hati, tapi status orang kudus yang karena dosa mereka diampuni, gitu. Ya. Oke ya. Jadi orang-orang perjanjian lama rutin disebut orang kudus juga di dalam Alkitab sebenarnya. Oke, sebentar, ada pertanyaan ya dari Pak Ori dalam chat. Bagaimana dengan pengertian dengan baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan dalam penyaliban, kematian, dan kebangkitannya? Saya belum terlalu paham ya maksudnya, maksud pertanyaannya. Bagaimana dengan pengertian dengan baptisan Tuhan Yesus? Maksudnya bahwa baptisan Tuhan Yesus itu menggambarkan itu penyaliban, kematian, dan kebangkitannya yang akan dia lakukan, gitu maksudnya ya.
Uh, ya oke, itu benar juga. Ya itu tentu benar juga, gitu ya. Itu nggak salah, gitu ya. Itu nggak salah, ya. Bahwa ya tentu karena Tuhan Yesus akan mengalami yang realnya gitu kan. Tuhan Yesus benar-benar akan mati, akan dikubur dan akan akan dibangkitkan. Tanpa Tuhan Yesus itu kan gambarannya, baptisan kan gambarannya, begitu kan? Baptisan gambarannya. Tapi Tuhan Yesus kan akan melakukan yang benernya gitu ya. Yang benar-benar dia mati dan dikubur dan dibangkitkan, dan bahwa waktu Yesus dibaptis sudah menggambarkan itu, ya itu nggak salah gitu. Ya walaupun mungkin kita mau sedikit lebih lagi ya, lebih lagi kenapa perlu gitu, kenapa perlu Yesus menggambarkannya juga begitu kan, atau gimana. Nah itu yang tadi saya bilang, kita bisa pahami itu sebagai identifikasi diri dia juga dengan orang berdosa gitu. Tapi nggak masalah bahwa itu ada hubungan dengan kematian dan kebangkitan, itu sudah pasti gitu. Oke, ini ada Ibu Funga yang mau tanya. Ini kepencet atau mau tanya? Silakan kalau mau tanya. Oke, baik ya. Nah, yang saya ingin katakan tadi adalah kita ingin mensurvei arti dari eklesia sekarang. Ya, kita ingin mensurvei arti dari eklesia. Dan seperti kata apostolos tadi ya, ada pengertian yang umum, ada pengertian yang spesifik gitu ya. Maka eklesia ini bisa juga ada pengertian yang umum atau generik ya. Generik atau umum. Maksudnya mengacu kepada suatu ya konsepnya atau prinsipnya. Dan bisa juga ada pengertian yang khusus atau spesifik, mengacu kepada suatu eklesia yang particular atau tertentu ya. Nah, kita akan temukan dua ini. Tapi mengenai apakah ada pengertiannya, bahwa apakah ada pengertiannya sesuatu yang universal dan tidak berkumpul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan, apakah ada pengertian? Dan ini akan kita buktikan tidak ada. Ini akan kita buktikan tidak ada sini ya. Ini tidak ada. Pemakaian ini dan ini ada. Ya. Maka ini dan ini ada. Nanti saya akan perjelas lagi apa maksudnya penggunaan eklesia dalam pengertian generik atau umum. Ya. Oke. Baik. Dan untuk itu kita akan masuk dari ayat-ayatnya. Nah, saya akan bolak-balik dengan Alkitab. Coba kita lihat sekarang. Alkitab. Oke, ini ya. Oke, baik. Dan moga-moga nggak terlalu kecil. Ini ayat-ayatnya. Nah, kalau Anda ngelihat pakai handphone, ya salah satu kelemahannya ya mungkin agak kecil ya. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang aksesnya pakai handphone. Ya, kadang-kadang ya kalau memang cuma itu yang ada di dekat Anda, apa boleh buat. Tapi sebenarnya idealnya nih tentu dilihat di screen yang agak besar. Oke. Tapi kita akan lihat ya. Pertama sekali kata eklesia muncul adalah Matius 16 ayat 18. Ini sudah pernah kita bahas, tapi kita mau lihat ini adalah penggunaan singular oikodomeso mouten eklesian. Aku akan membangun jemaatku. Nah, ini adalah salah satu ayat kandidat di mana para pendukung gereja universal akan berkata,
yang dimaksud di sini adalah gereja universal, ya. Dan mereka akan berargumen seperti itu karena yang pertama, ini hanya singular saja, singular ya. I will build my church. Dan mereka berkata, kalau ini mengacu kepada gereja lokal mana yang didirikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya? Ya. Gereja lokal mana yang dibangun oleh Tuhan Yesus, gitu. Kan di sini singular, begitu ya. Di sini singular, dan mereka bilang ini singular sini mengacu pada gereja universal. Jadi yang Yesus akan bangun adalah gereja universal, ya. Dan mereka juga berkata bukti bahwa ini gereja universal adalah frase selanjutnya, di mana katanya gerbang-gerbang alam maut, ya. Dan ini terjemahan yang lebih tepat ya, yang di ini, yang paling kanan ini dari ITR. Gerbang-gerbang alam maut tidak akan mengalahkannya. Dan mereka berkata bahwa gereja lokal, sudah banyak gereja lokal yang hancur atau hilang, gitu kan. Bahkan gereja-gereja yang disebut di dalam Alkitab, ya, seperti gereja di Efesus, gereja di macam-macam lah, ya. Gereja Efesus tidak ada lagi karena kota Efesus sekarang sudah tidak ada, walaupun tidak tertutup kemungkinan gereja Efesus pindah, ya. Bisa saja. Jadi itu juga tidak membuktikan apa-apa. Oke, tetapi bagaimana jawab kita? Jawab kita adalah tidak, ya. Memang ini singular dan ini bukan mengacu kepada gereja lokal tertentu yang spesifik, ya. Tetapi ini adalah pemakaian eklesia dalam pengertian generik atau umum. Artinya Tuhan mendirikan institusi gereja, ya. Bukan suatu gereja universal, tapi Tuhan akan membangun gereja, ya, dalam pengertian generik, sehingga yang dimaksud adalah semua gereja. Semua gereja. Gereja manapun yang adalah eklesianya Kristus, itu akan Yesus bangun. Gitu, ya. Jadi saya bisa ambil ilustrasi misalnya begini. Kalau saya bilang, ya, ini saya balik ke sini dulu ya. Kita balik ke sini dulu deh. Pemakaian generik nih ya. Ya, contoh pemakaian generik kita bilang. Ya, misalnya kita bilang Tuhan menciptakan pernikahan, ya, misalnya, terus kita pakai ini bentuk singular, ya. Tuhan menciptakan pernikahan. Benar nggak pernyataannya? Ya benar, kita bilang, kita percaya ini benar. Tuhan menciptakan pernikahan. Ini ada di Taman Eden, di dalam Kejadian pasal 2 di situ kan. Tuhan menciptakan pernikahan. Apakah, ya, berarti ada suatu pernikahan universal? Ya. Tentu tidak. Gitu. Ya. Apakah berarti ada suatu pernikahan universal di mana semua orang bersatu dalam pernikahan di situ? Kan enggak, itu suatu kesimpulan yang aneh sekali, gitu. Tapi kan pernikahannya singular di situ. Ya benar. Jadi itu adalah penggunaan generik, kita bilang. Artinya ini berlaku untuk semua pernikahan, gitu. Jadi Tuhan menciptakan pernikahan. Ya, pertama kita tanggapin dalam pengertian konsepnya, prinsip pernikahan, dan ini berlaku untuk semua pernikahan yang ada. Jadi pernikahan saya, ya Tuhan yang ciptakan. Pernikahannya pasangan lain lagi, itu Tuhan yang ciptakan. Jadi Tuhan menciptakan pernikahan, walaupun kita pakai istilah singular di sini, ini mengacu kepada pernikahan secara umum, gitu ya, bukan kepada suatu pernikahan universal, ya, pernikahan universal, gitu. Oke. Ya, jadi ini contoh, ya. Terus contoh lain lagi, misalnya ketika misalnya ya, saya langsung ambil contoh dalam Alkitab deh, ya. Misalnya dia bilang gini, kepala dari perempuan
adalah laki-laki. Ini ayatnya jelas ya, ada ya. Misalnya 1 Korintus 11 ayat 3. Ini ada. Dan di dalam ayat ini, baik perempuan maupun laki-laki, Pak Ori bilang nggak ada suara. Oke, yang lain ada ya. Baik. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, dua-duanya dalam bentuk singular ya. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Sekarang kita tanya kepada Paulus. Ini ada ayat ini ada nih di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Anda boleh cek nanti. Perempuannya singular, gunaikos, ya. Laki-lakinya singular, dia pakai aner, ya. Dan kita bisa bertanya, apakah berarti ada suatu perempuan universal atau laki-laki universal? Ya, tentu tidak, ya. Atau kita bilang, atau apakah ada perempuan spesifik atau perempuan atau laki-laki atau perempuan spesifik yang dimaksud oleh Paulus? Dalam ayat ini juga jawabannya tidak gitu. Apakah Paulus lagi mikirin, oh si itu tuh misalnya perempuannya itu si Priscilla misalnya, terus laki-lakinya si Aquila gitu. Apakah Paulus sedang memaksudkan perempuan spesifik, laki-laki spesifik? Kan tidak. Dan juga tidak juga bukan berarti ada suatu perempuan universal di mana itu gabungan dari semua perempuan, atau laki-laki universal di mana itu gabungan dari semua laki-laki. Kan tidak begitu, ya. Melainkan, ya, kita bilang melainkan ini adalah contoh-contoh penggunaan, ya, suatu kata dalam pengertian generik. Artinya umum dan bisa diterapkan kepada masing-masing contoh spesifiknya, gitu, ya. Jadi penggunaan yang umum dan bisa diterapkan kepada tiap-tiap contoh spesifiknya. Jadi ketika misalnya Tuhan menciptakan pernikahan, ini maksudnya pernikahan secara umum dan bisa diterapkan kepada tiap-tiap pernikahan, ya. Kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan konteksnya sini perempuan istri, laki-laki adalah suami. Ini bicara secara umum, istri secara umum, suami secara umum, dan bisa diterapkan kepada setiap suami istri begitu, ya. Jadi ini adalah penggunaan generik. Jadi ketika kita bilang misalnya di Matius 16 ayat 18 bahwa aku, ya, Yesus, ya kan, akan membangun, ya, eklesia, ya. Maka ini bukan mengacu kepada suatu gereja universal gitu. Ya, sama seperti tidak ada pernikahan universal atau perempuan universal atau laki-laki universal, ya. Dan juga bukan yang mengacu kepada satu, ya, jemaat secara spesifik. Tetapi ini adalah penggunaan generik, artinya jemaat secara umum, ya, dan dapat diterapkan kepada tiap-tiap jemaat. Ya. Jemaat secara umum dan dapat diterapkan kepada tiap-tiap jemaat, sehingga kita bisa berkata bahwa Yesus membangun jemaat Grafe, Yesus membangun jemaat Gramata, Yesus membangun jemaat Denpasar atau kebenaran atau remnant atau apapun juga. Jadi Yesus membangun, ya, tiap-tiap jemaat di situ, ya. Ini penggunaan generik, penggunaan umum di situ. Oke, paham ya? Nah, jadi bukan mengacu pada gereja universal. Oke. Nah, kalau itu sudah jelas, saya ingin lanjut lagi. Penggunaan kedua. Dari mana kita semakin diteguhkan bahwa yang dimaksud di Matius 16 ayat 18 itu bukan gereja universal adalah kali kedua kata eklesia muncul.
Dan kali kedua kata eklesia muncul itu ada di dalam Matius juga, ya. Matius 18 ayatnya yang ke dari sini 17. Ya. Matius 18 ayat 17. Dan ini ada dalam konteks disiplin jemaat. Disiplin jemaat. Oke, saya baca dari ayat 15 ya. Saya baca yang ini, yang apa? Yang ini, yang terjemahan kita. Dan jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah dan tegurlah dia di antara kamu dan dia saja. Jika dia mau mendengarkan kamu, kamu telah memenangkan saudaramu itu. Tapi jika dia tidak mau mendengarkan, bawalah bersamamu satu atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dari mulut 2 atau 3 saksi semua perkataan dipastikan. Tetapi jika dia menolak mendengarkan mereka, sampaikanlah kepada jemaat. Nah ini kata eklesia, sampaikanlah kepada jemaat. Dan jika dia menolak juga untuk mendengarkan jemaat, hendaklah ia menjadi bagian seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Oke? Jadi kata jemaat muncul 2 kali di sini. Dan sudah pasti jemaat yang dimaksud di sini jemaat yang apa, begitu ya. Jadi ini adalah penggunaan yang sudah pasti lokal gitu. Tidak mungkin ini mengacu kepada jemaat yang universal. Karena jemaat universal, bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada jemaat universal gitu? Nggak bisa. Ya. Dan dikatakan jika dia menolak juga untuk mendengarkan jemaat, bagaimana jemaat universal bisa bersuara kepada seseorang atau bisa membuat suatu keputusan terhadap seseorang? Dan jika dia menolak juga untuk mendengarkan jemaat, hendaklah dia menjadi bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Artinya dia dikeluarkan, tidak dianggap lagi sebagai seorang saudara di situ. Nah, saya perlu katakan bahwa konsep gereja universal yang adalah totalitas semua orang percaya tidak mampu mendisiplinkan seperti ini. Ya. Karena selama seseorang menganggap dirinya orang percaya, ya, namanya gereja universal itu kan totalitas semua orang percaya gitu. Tidak bisa didisiplinkan di situ. Karena memang tidak pernah ketemu juga gitu. Ya. Jadi tentu ini mengacu pada jemaat yang spesifik ya. Jemaat yang spesifik ini yang mana maksudnya? Ya jemaat tempat orang yang bersalah ini, orang yang sedang ditegur ini berada. Ya. Jadi jemaat ya di mana orang yang bersalah ini berjemaat di situ. Itulah jemaat yang dimaksud di sini. Jadi ini ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jemaat tidak boleh dan tidak bisa membuka pintu selebar-lebarnya tanpa adanya kriteria siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Artinya nanti kita akan lihat ayat ini juga mengajarkan gereja itu harus ada keanggotaan dan ada orang yang bisa dikeluarkan dari keanggotaan atau tidak dianggap lagi bagian dari gereja itu ya. Dan ada yang dianggap bagian dari gereja itu ya. Kalau tidak ada seperti itu maka tidak ada artinya disiplin gitu ya. Dan tentu ayat ini juga mengajarkan ya. Pak Danias, ada yang mau tanya? Mohon maaf Pak Stephen, kembali ke Matius 16:18. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya, artinya kan ya pihak Katolik kan mengklaim bahwa mereka yang pertama dan ya, ya terlepas dari singuler atau eklesia dan sebagainya, ada nggak bukti Alkitab bahwa gereja Katolik itu memang didirikan oleh Petrus? Karena waktu itu mungkin Petrus menginjili di sana dan katanya gereja Saint Peter itu kan dibangun di atas makamnya Petrus. ya. Nah itu gimana Pak? Kan sampai sekarang kan mereka mengklaim bahwa mereka lah denominasi yang pertama, mereka lah gereja yang benar dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita mengkanternya gitu Pak? Karena ya saya sendiri kan dulu kan dari Katolik kan Pak. Benar. Jadi kadang-kadang mereka minta penjelasan dari saya, jujur saya ya belum bisa, dan bukti sejarah Alkitab lah apa betul gitu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh
Rasul Petrus, dan bahkan mereka menganggap bahwa Petrus adalah Paus pertama kan Pak gitu. Ya, baik. Nah kemudian lebih jauh lagi mereka mengatakan bahwa didirikan oleh Petrus, otomatis satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus adalah Katolik. Nah, gimana itu Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini terutama untuk menghadapi orang Katolik ya. Sebenarnya kita ada sedikit bahas ini minggu lalu, tapi sedikit saja waktu itu, di mana kita membahas bahwa Ya, minggu lalu saya terlambat. Oke, baik. Susah masuk tadi juga, agak susah masuk tadi Pak itu. Oke, ya. Jadi penafsiran mereka atas Matius 16 ayat 18 itu kuncinya adalah bahwa gereja itu didirikan di atas Petrus gitu ya. Karena ada bunyi ayat itu, coba saya ajak kita balik lagi deh ya kalau gitu ya. Kita balik lagi. Dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Ya. Jadi kunci penafsiran mereka ada pada mereka ingin berkata bahwa Petruslah batu karang yang di atasnya jemaat Tuhan didirikan begitu. Dan kita sudah bantah itu bahwa tidak ya, karena batu karang di situ Petra bukan Petrus, dan Petra itu di dalam Alkitab konsisten Perjanjian Baru dia mengacu kepada Yesus Kristus begitu. Nah, mengenai bukti sejarah dalam Alkitab ada beberapa hal. Makanya kita bilang satu, di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja Katolik dan tidak ada konsep gereja Katolik. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang sebenarnya. Jadi kalau mereka bilang bahwa Petruslah yang mendirikan gereja Katolik, kita bilang di dalam Alkitab bahkan tidak ada gereja Katolik gitu. Ya, konsep gereja Katolik itu sendiri itu salah gitu. Ya, dan kita bahas ini, saya kan bilang tadi, konsep gereja Katolik itu ada dua ya. Satu, gereja yang Katolik dan kelihatan. Inilah yang diklaim oleh gereja Roma Katolik. Ya, dia Katolik dan kelihatan gitu. Atau dua, ya, konsep gereja Katolik yang Protestan punya, gereja yang Katolik tapi tidak kelihatan. Ya, yaitu yang adalah totalitas semua orang percaya. Dua-duanya tidak ada kita bilang. Ya. Makanya tadi kita saya sedang mengajak kita melakukan suatu penelitian induktif. Kita akan lihat ayat-ayatnya satu persatu gitu. Ada nggak sih konsep gereja Katolik, entah itu Katolik yang kelihatan, Roma Katolik, atau Katolik yang tidak kelihatan, yang dikonsep oleh Protestan, ada nggak itu dalam Alkitab? Itu nggak ada nanti. Nanti kita akan lihat kesimpulan akhirnya nggak ada sama sekali. Jadi kalau bilang apa bukti sejarah Alkitab, Petrus katanya mendirikan gereja Roma Katolik. Satu, gereja Katolik itu aja nggak ada gitu, oke ya, itu satu. Kalau gereja Roma gimana? Nah, di Roma itu kan nama kota Pak. Roma itu nama kota ya. Dan di Roma memang ada gereja, yang bahkan lebih dari satu gereja bahkan ya. Di Roma ada jemaat. Tetapi apakah jemaat di Roma didirikan oleh Petrus? Tidak. Ya, tidak ada bukti sejarahnya baik sekuler maupun di dalam Alkitab gitu. Bahwa Petrus pernah mengunjungi Roma bisa jadi, itu pun diperdebatkan apakah Petrus pernah ke Roma ya. Itu diperdebatkan. Tapi bahwa Petrus yang mendirikan jemaat Roma itu tidak mungkin dan sudah pasti salah gitu. Karena begini, nomor satu, pelayanan awal Petrus di dalam Alkitab itu di Yerusalem. Kita baca dia di Yerusalem segala macam. Kalaupun ada yang bilang mendirikan gereja, mestinya Yerusalem gitu. Itu pun sebenarnya bukan dia yang dirikan gitu kan, dia hanya salah satu rasul saja. Tapi Petrus itu berkarya awalnya di Yerusalem. Dia adalah rasul, dia adalah penatua di sana. Dan dia adalah rasul kepada orang-orang Yahudi. Kan jelas di dalam Galatia, ya, Galatia coba kita buka ya. Ini saya buka. Ya. Galatia pasal 2 mestinya di sini ya. Galatia pasal 2. Nah ini ayat 5. Ayat 8 sorry. Galatia 2 ayat 8. Sebab dia yang telah menguatkan Petrus untuk jabatan rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah menguatkan aku bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Petrus diberikan jabatan rasul terutama untuk orang-orang bersunat atau orang Yahudi. Jadi logikanya memang pelayanan dia itu mestinya ini bukti Alkitab gitu. Bukti Alkitab mengatakan Petrus adalah rasul bagi orang-orang bersunat. Berarti pelayanan Petrus menurut Alkitab terutama adalah bagi orang-orang Yahudi. Ya, jadi tidak masuk akal bahwa dia lalu di Roma dan lain sebagainya gitu.
kemudian ya kita lihat lagi bahwa waktu Paulus menulis surat kepada Roma, ya, Paulus menulis surat Roma. Paulus saja belum pernah ke Roma waktu itu. Ya, waktu dia menulis surat Roma, Paulus belum pernah ke Roma. Tapi dia kenal banyak orang di sana. Dan dia salam-salamin satu persatu. Dia salamin Aquila, Priscilla di Roma. Dia salamin banyak, ada yang dia bilang ada Rufus, ada siapa lagi yang adalah teman Yahudi dia di sana. Tapi tidak ada satu kali pun Paulus menyebut nama Petrus di situ. Berarti Petrus tidak ada di Roma pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu sudah pasti gitu. Kalau misalnya Petrus ada di Roma, nggak mungkin Paulus nggak salamin dia gitu. Ya, dia pasti salam juga nih kepada Rasul Petrus misalnya gitu. Tidak, tapi dia tidak pernah. Jadi sewaktu Paulus menulis surat Roma, Petrus tidak ada di Roma dan sudah ada jemaat di sana. Sudah ada jemaat, sudah ada bahkan diperkirakan lebih dari satu jemaat di Roma. Ya, jadi itu semua mengerucut kepada fakta bahwa tidak ada kebenarannya bahwa Roma didirikan oleh Paulus, jemaat Roma gitu ya. Apakah oleh Petrus ya. Apakah Petrus pernah ke Roma? Ya itu sih nggak penting ya. Itu pun diragukan sebenarnya ya. Namanya pernah pergi ke Roma kan nggak penting sekali sebenarnya ya. Oke, ada tradisi bahwa dia disalib terbalik di Roma segala macam. Nggak masalah gitu. Kalau dia pernah pergi ke Roma pun nggak masalah. Tapi yang jelas bukan dia yang dirikan ya, jemaat di Roma. Dia adalah rasul bagi orang Yahudi terutama ya. Dan kita bilang dia sebagai paus pertama adalah hal yang sangat lucu gitu, karena semua pengajaran Petrus bertentangan dengan pengajaran paus-paus sekarang gitu. Termasuk bahwa seorang paus tidak boleh menikah dan sebagainya, sedangkan Petrus punya istri dan dia punya mertua ya. Nah, jadi singkatnya seperti itu ya. Tentu kalau mau lebih mendalam lagi bisa sebenarnya ya, ada buku-buku yang khusus memang membahas tentang Katolik. Nah, tapi secara singkat seperti itu. Ya. Pak. Ya. Jadi kalau yang saya ikuti di channel YouTube itu kan katanya memang Petrus sedang melayani di Roma dan mungkin itu yang mereka klaim sebagai pendiri Katolik. Kedua, ya yang saya ikuti di channel juga YouTube itu bahwa Petrus memang matinya di Roma dan gereja Saint Peter yang besar sekarang itu dibangun di atas kuburannya Petrus. Berarti itu nggak benar ya Pak? Begini Pak, itu adalah tradisi di luar Alkitab. Benar nggak benernya itu kita tidak bisa 100% gitu. Oh ya, maksud saya menurut Alkitab Pak. Berarti nggak benar ya Pak? Alkitab mencatat itu. Ya. Artinya gini, Petrus mati di Roma itu bisa benar bisa salah gitu. Dan itu nggak penting gitu. Dia mati di mana sebenarnya ya. Jadi memang ada tradisi bahwa Petrus mati di Roma seperti tadi saya sebutkan ya. Tapi gini, tradisi itu bisa benar bisa salah gitu. Ada banyak tradisi aneh-aneh gitu kan. Dan kita bilang bahwa Petrus mati kalaupun misalnya benar Petrus mati di Roma, itu pun nggak membenarkan pengajaran Roma Katolik gitu ya. Dan kita bilang bahwa seluruh pengajaran Katolik itu dari awal sampai akhirnya itu sudah salah gitu ya, mulai dari kepausan, mulai dari Maria, mulai dari keselamatan mereka dan lain sebagainya ya. Jadi itu panjang lebar sebenarnya Pak ya. Ini apa kita bilang bahwa gereja yang Yesus Kristus dirikan ya. Jadi kita mau bukan gereja yang Petrus dirikan gitu ya. Kita mau apa? Gereja yang Yesus bangun gitu ya. Nah, inilah kecenderungan Katolik di mana mereka meninggikan Petrus untuk gereja, kemudian belakangan mereka meninggikan Maria gitu kan. Kita orang Alkitabiah, kita sangat kagum dengan Petrus, dengan Maria. Mereka adalah alat-alat Tuhan yang luar biasa ya. Tapi jelas mereka bukanlah Tuhan kita dan bukanlah yang nomor satu gitu. Yang nomor satu adalah Tuhan Yesus. Dalam keselamatan, Maria hanyalah salah satu dari sekian alat yang Tuhan pakai ya. Maria melahirkan Yesus, tapi bukan Maria yang menanggung dosa kita. Yesus yang menanggung dosa kita ya. Mengenai Petrus adalah seorang rasul dari Yesus Kristus.
Dia adalah Allah Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan Petrus yang membangun gereja, ya, yang menciptakan gereja. Yang menciptakan gereja, yang membangun gereja adalah Yesus Kristus. Gitu. Karena itu kata Alkitab, ya. Yesuslah yang membangun oikodomeso jemaatnya, gitu ya. Jadi daripada mencari jemaat mana yang Paulus bangun, gitu kan, yang Paulus dirikan, saya lebih baik jemaat mana yang Yesus bangun, gitu. Jemaat mana yang Yesus bangun, gitu. Sekali lagi, Petrus pun memang tidak membangun gereja Roma, gitu. Makanya saya bilang tadi, jauh-jauh sebelum Paulus sampai ke Roma pun jemaat Roma sudah ada, dan Petrus belum ada di situ waktu itu, gitu. Itu terlihat di surat Roma. Apakah Petrus belakangan ada berkunjung ke Roma? Bisa iya, bisa enggak. Itu kan tradisi doang, gitu kan. Kalaupun iya, ya nggak masalah. Toh bukan dia yang bangun jemaat itu, gitu. Itu jelas. Bukan Petrus yang bangun jemaat di Roma, gitu kan. Dan nggak ada hubungannya gitu dengan dia menjadi paus, gitu. Kata paus saja nggak ada dalam Alkitab, gitu. Ya, oke. Jadi itu banyak sekali di situ. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Andi di sini, ya. Berdasarkan pengertian generik Matius 16-18, apakah kita bisa mengatakan bahwa 12 rasul dan para murid saat itu adalah eklesia pertama? Iya, benar. Ya, jadi eklesia pertama adalah para rasul itu, ya, dengan mungkin orang-orang yang, kan selain 12 rasul ada sekelompok lain yang memang rutin mengikuti Yesus juga, gitu ya. Kita teringat Tuhan Yesus pernah mengutus 70 murid, kemudian di hari Pentakosta ada 120 murid dan lain sebagainya. Jadi selain rasul memang ada sekelompok yang lain juga, ya, tapi mereka memang bisa kita bilang adalah eklesia pertama, benar, ya. Nah, jadi Pak, ya, baik Pak Danias. Tapi sedikit nyambung bahwa ternyata jemaat pertama jelas bukan di Roma, gitu, Pak. Jemaat pertama jelas bukan Roma. iya. Ya, jemaat pertama menurut Alkitab adalah di Yerusalem, gitu. Ya, bahkan sebelum itu mereka ikut Yesus keliling-keliling, ya. Oke, pertanyaannya gimana, Pak? Ada mau tanya lagi, Pak Danias? Silakan. Eh, jadi kan, ya menurut mereka kan Katolik denominasi yang pertama. Pertanyaan saya, ketika Katolik berdiri akhir abad kedua, apakah jemaat-jemaat yang ada, misalnya jemaat di Roma, Galatia, Efesus dan sebagainya sudah tidak ada, Pak? Masih ada, Pak. Ya, masih ada. Dan gereja Katolik itu bukan berdiri di abad kedua juga sebenarnya, begitu, ya. Roma baru menjadi jemaat yang artinya mulai mendominasi gereja-gereja lain, jemaat-jemaat lain itu setelah Konstantin, ya. Setelah Konstantin, jadi sebelum Konstantin, jemaat di Roma itu tidak terlalu bisa mendominasi gimana juga, ya. Kenapa Roma bisa mendominasi? Kan karena mereka adalah ibu kota, gitu. Jadi artinya ya kayak pusat dunia lah, gitu. Pusat dunia waktu itu Roma. Dan itu baru bergulir menjadi kayak snowball, gitu, kayak bola salju yang makin lama makin hebat itu setelah Konstantin menjadi kaisar, itu abad keempat itu. Ya, jadi setelah Konstantin jadi kaisar, akhirnya karena kaisarnya ada di Roma, maka gembala sidang yang di Roma jadi punya pengaruh yang sangat kuat. Nih, saya ambil contoh aja nih, ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Presiden Indonesia nih Prabowo, gitu kan, Presiden Bapak Prabowo tiba-tiba jadi orang Kristen, lalu berjemaat di Grave nih contohnya, gitu. Lalu dia berjemaat di Grave, ya kira-kira gembala sidang Grave, misalnya saya gitu atau siapalah, misalnya generasi keberapa gitu, apakah gembala sidang GBA Grave lalu punya kekuatan yang lumayan kuat, ya, secara politik dan sebagainya? Ya bisa jadi, gitu, dan itu bisa disalahgunakan, gitu kan. Artinya karena saya gembala sidang dari presiden, gitu, saya bisa kayak, oh iya, jemaat yang lain harus begini. Nah, mulai dari situlah sebenarnya mulai bergulir. Jadi itu baru abad keempat ke atas. Itu pun tidak dalam satu malam sih, ya, itu butuh satu waktu juga evolusinya sampai akhirnya sistem Katolik yang matang itu muncul, gitu, ya. Jadi jelas bukan abad kedua juga, gitu, ya. Oke, baik, ya. Jadi kita lanjut lagi di sini.
Oke, jadi kita masih sedang dalam ini penelusuran kita akan ayat-ayat yang ada eklesia. Tadi kita sudah Matius 16 ayat 18, kemudian Matius 18 ayat 17 dua kali penggunaan. Habis itu di seluruh Injil tidak ada lagi. Kali berikutnya kata eklesia muncul itu ada di Kisah Rasul. Oke, kita lihat. Dan itu muncul di Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Kita lihat di sini ya, Kisah Rasul 2 ayat 47 sebagaimana ada di screen kita. Dan yang menariknya adalah bahwa ini ada perbedaan antara TR dengan CT di sini, ya. Nah ini, ini ya, saya mesti tambahkan satu lagi, tambahkan CT di sini biar kelihatan perbandingannya. Oke, ini ya. Nah ini yang sebelah paling kiri adalah TR, ada eklesia merah di sini. Kolom kedua adalah critical text ini ya, Neste Aland edisi 28. Dan bandingkan ITB ya, ITB ayat 47 dengan terjemahan kita ITR ayat 47. Oke. Di dalam ITB tidak ada kata jemaat ya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tetapi di dalam ITR kita lihat terjemahannya, dan Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan setiap hari kepada jemaat ya, karena terakhir ada te eklesia di sini ya. Nah, jemaat yang dimaksud sini jemaat apa? Ya, dalam konteks ini adalah jemaat Yerusalem maksudnya ya. Ini berbicara mengenai setelah hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta berapa? 3.000 kan ya. Sekitar 3.000 ya. 3.000 jiwa ditambah kepada mereka kira-kira 3.000 jiwa katanya di situ. Dan Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan setiap hari kepada jemaat begitu. Dan kata diselamatkannya juga ada muncul juga ya. Nah, ada satu hal sambil kita induktif begini ya, kita pelajari satu persatu, kita tetap bisa kasih sedikit komentar selain mengenai masalah lokal, universal segala macam, tapi kita belajar banyak tentang jemaat juga. Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan setiap hari kepada jemaat, berarti jemaat mestinya terdiri dari orang-orang yang diselamatkan. Gitu. Karena yang Tuhan tambahkan adalah orang-orang yang diselamatkan. Gitu ya. Orang yang diselamatkan itu ditambah. Dan ini ada kaitannya juga dengan ayat di atasnya, ayat 41. Maka mereka yang dengan senang menerima firman-Nya itu memberi diri dibaptis ya. Dan pada hari itu ditambahkan kepada mereka kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ditambahkan ini ya. Perhatikan kata ditambahkan muncul di ayat 41 dan ditambahkan di ayat 47 di sini. Dan Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan setiap hari kepada jemaat di sini. Ya, jadi kata ditambahkan di sini ada hubungannya ya. Di mana ayat 41, perhatikan di sini. Ayat 47 Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Sedangkan di ayat 41 kepada jemaat ya. Mereka yang setelah mereka menerima firman. Kalau orang mau diselamatkan itu gimana sih? Harus menerima firman Allah. Dengan senang menerima firman, ingat, kita diselamatkan oleh iman, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi mereka yang dengan senang menerima firman-Nya itu, berarti mereka menerima firman, mereka beriman, mereka diselamatkan. Lalu mereka dibaptis, ya, memberi diri dibaptis dikatakan di sini. Baru dikatakan pada hari itu ditambahkan kepada mereka kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Jadi dikaitkan dengan ayat 47, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari orang yang diselamatkan kepada jemaat. Jadi orang diselamatkan, ketika dia diselamatkan dia mau mengekspresikan keselamatannya melalui dibaptis, dan ditambahkan setelah itu baru dihitung ditambahkan kepada jemaat 3.000 jiwa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa nomor satu, keanggotaan jemaat yang Alkitabiah itu bukan yang
masuknya lewat lahir, lewat bayi, lewat apa, tapi lewat keselamatan, ya, mendengar firman, menerima firman, kemudian menunjukkan imannya secara publik dengan cara memberi diri dibaptis, ya, maka itu dihitung ditambahkan kepada jemaat. Dan ini juga memberitahu kita bahwa pintu masuk kepada jemaat salah satunya yang utama adalah melalui baptisan, karena baptisan itu berarti menyatakan iman. Gitu. Oke, tapi mengenai pertanyaan apakah ini gereja universal, ya jelas bukan. Gitu ya. Konteksnya di sini adalah gereja jemaat di Yerusalem. Oke, selanjutnya lagi munculnya kata eklesia ada di ini Kisah Rasul 5 ayat 11. Ya. Kisah Rasul 5 ayat 11 dikatakan, dan ketakutan yang besar menimpa seluruh jemaat itu. Nah, ini konteksnya adalah peristiwa Ananias dan Safira. Mereka membohongi Roh Kudus, ya, lalu Tuhan hukum mati langsung di kakinya Petrus, dikuburkan keduanya, dan ketakutan yang besar menimpa seluruh jemaat itu. Kira-kira dalam konteks jemaat apa ini? Apakah jemaat yang spesifik? Apakah suatu yang generik? Apakah jemaat universal? Ya, tidak ada indikasi bahwa ini adalah jemaat universal. Jemaat yang dimaksud sini dalam konteks adalah kembali jemaat di Yerusalem, ya, jemaat yang melihat, menyaksikan apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira, begitu, ya. Jadi ketakutan yang besar menimpa seluruh jemaat itu. Jemaat mana? Jemaatnya Ananias dan Safira, gitu. Yaitu jemaat Yerusalem. Ya, dan ini memberitahu kita bahwa pengajarannya yang bisa kita tarik dari sini adalah Tuhan mendisiplinkan jemaatnya. Ya, Tuhan mendisiplinkan jemaatnya. Jadi kita masih ingat ada insiden lain di dalam 1 Korintus. Paulus menegur jemaat Korintus yang makan perjamuan Tuhan gak benar, ya, lalu Paulus bilang, tidak heran banyak di antara kalian yang sakit, bahkan ada sebagian yang tidur maksudnya mati, gitu ya. Jadi Tuhan bisa menghukum jemaatnya dengan kematian dan dengan sakit penyakit, ya. Ada yang tertentu yang Tuhan ambil, gitu ya, Tuhan ambil, ya, jadi wow, ya, Tuhan disiplinkan, ya, jemaatnya. Mari kita harus hati-hati, ya. Memang berada di dalam jemaat Tuhan adalah suatu berkat yang luar biasa, ya. Tapi ingat, penghakiman Tuhan mulai dari rumah Tuhan sendiri. Oke. Baik, selanjutnya lagi kata jemaat muncul mana lagi? Oke. Nah, Kisah Rasul 7 ayat 38. Nah, ini contoh bagus penggunaan eklesia tapi bukan eklesia Kristus, ya. Kisah Rasul 7:38, dia inilah, maksudnya Musa, dia inilah yang berada di tengah-tengah jemaah di padang gurun bersama dengan malaikat yang berbicara kepadanya di gunung Sinai dan bersama Bapa leluhur kita. Itu dia yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Oke. Jadi tengah-tengah jemaah di padang gurun, kata jemaah di sini dari kata eklesia. Maksudnya di sini ini bukan jemaat Kristus, ini maksudnya adalah kumpulan orang Israel maksudnya. Ya, jadi ini penggunaan eklesia secara sekuler. Ya, tapi spesifik maksudnya adalah kumpulan orang Israel di padang gurun di zaman Musa waktu itu. Oke, lanjut lagi. Penggunaan eklesia di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga menyetujui penghukuman matinya dan terjadilah pada waktu itu penganiayaan yang hebat atas jemaat yang di Yerusalem. Oke, ini jelas sekali. Ini penggunaan yang spesifik, ya, jemaat yang di Yerusalem. Jadi ini setelah kematian Stefanus, Saulus menjadi salah seorang penganiaya jemaat yang di Yerusalem, sangat jelas. Kemudian di ayat yang ketiganya, ya, tetapi Saulus menyerang keras jemaat itu. Ya, dalam konteks jemaat yang mana yang dimaksud? Ini spesifik, jemaat Yerusalem juga. Ya, Paulus menyerang dengan keras jemaat itu. Ya, karena nanti kita akan lihat di berbagai surat Paulus nanti dia ada bilang dia menganiaya jemaat Allah. Jemaat mana yang dimaksud? Ya, jemaat Yerusalem ini nanti kita akan lihat, ya. Paulus menyerang keras jemaat itu. Oke, lanjut lagi. Apa ini? Oke, Kisah Rasul 9 ayat 31.
Kisah Rasul 9 ayat 31. Nah, di sini ada perbedaan antara TR dengan CT juga. Ini penting ya. Perbedaannya apa? Saya bacakan. Beda antara ITB dengan ITR. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Sedangkan terjemahan ITR yang kita punya, maka jemaat-jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria mendapat damai sejahtera. Jadi bedanya adalah apakah jemaat di sini singular ataukah plural gitu. Nah, ini menggarisbawahi perbedaan antara TR dengan CT. Kalau TR, ecclesiae. Nah, bagi yang sudah pernah belajar Yunani, ecclesiae, akhiran ai, ini adalah akhiran jamak untuk suatu kata benda feminim ya. Sedangkan di di CT ecclesia. Jadi ecclesia atau ecclesiae beda satu huruf iota di sini i, membedakan antara apakah dia tunggal atau jamak. Dan yang benar adalah yang jamak tentunya ya. Dan kalau Anda bingung kenapa yang benar yang PR, Anda harus ambil kelas bibliologi sebenarnya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya tentang TR dan CT. Itu ada di kelas bibliologi. Dan kebetulan di GITS semester ini ada kelas bibliologi tekstual, tapi tidak secara online. Jadi, tapi kalau Anda daerah Jakarta, saya undang datang setiap hari Kamis ya, jam 8 pagi. Kita ada kelas bibliologi tekstual sedang berjalan saat ini. Ya, maka jemaat-jemaat. Nah, ini signifikan. Jadi ayat ini salah satu ayat yang perbedaan TR dengan CT mempengaruhi doktrin sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang gini, aduh TR dengan CT itu bedanya dikit, nggak ada pengaruh doktrin. Itu salah, saudara. Karena contohnya ayat ini mempengaruhi doktrin. Ya. Kalau misalnya eklesia di sini tunggal, ya, sehingga jemaatnya satu nih ya, seperti yang di Alkitab Indonesia, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria. Nah, kita perlu tahu, Yudea, Galilea, Samaria itu kan nama wilayah. Itu boleh dibilang seluruh Israel itu. Israel itu Yudea, Galilea, Samaria gitu. Berarti itu satu lokasi yang besar sekali. Dan kalau jemaatnya singular, maka ini membuka peluang konsep jemaat sebagai totalitas orang percaya di suatu wilayah. Ya. Tanpa mereka pernah berkumpul ya, karena saya tidak yakin dan tidak mungkin semua orang Kristen di Yudea, Galilea, Samaria itu pernah berkumpul gitu. Semuanya gitu, pernah berkumpul. Nggak mungkin, itu nggak mungkin ya. Dan hari ini ada orang yang memakai istilah gereja dalam pengertian seperti itu. Misalnya mereka bilang gereja Indonesia, gereja Asia. Nanti kadang-kadang kita bisa membaca gitu kan, misalnya di majalah Kristen apa atau di internet mana gitu bilang, wah inilah masanya bangkitnya gereja Asia katanya gitu. Jadi pakai singular di situ. Dan maksud mereka gereja Asia adalah semua orang percaya di Asia. Gereja Indonesia maksudnya adalah semua orang percaya di Indonesia maksudnya. Gereja Papua adalah semua orang percaya di Papua, atau gereja Afrika adalah semua orang percaya di Afrika. Jadi itu hanyalah semacam perpanjangan dari gereja universal. Kalau gereja universal kan semua orang percaya di seluruh dunia. Lalu mereka bisa pecah-pecah, gereja Asia, gereja Eropa, gereja Indonesia dan lain sebagainya, gereja Cina ya. Tapi konsep itu tidak ada dalam Alkitab sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya mereka pakai ayat ini, kalau CT yang benar, maka terbuka kemungkinan konsep itu benar gitu, karena ternyata ada juga dipakai di Alkitab, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria gitu, singular di situ. Tapi karena yang benar adalah Tectus Recaptus, bukan critical text ya, maka bukan jemaat singular tapi jemaat-jemaat. Jadi di wilayah Yudea, Galilea, dan Samaria ada banyak jemaat, bukan satu jemaat. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh ayat yang mempengaruhi doktrin sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Ini apa ini? Kisah Rasul berapa? Kok saya jadi nggak tahu pasalnya nih?
Oh, 11. Oke, Kisah Rasul 11 ayat 22. Oke, maka kabar tentang mereka ini terdengar ke telinga jemaat di Yerusalem dan mereka mengutus Barnabas untuk pergi Antiokhia. Oke, ini juga sangat jelas, straightforward, jelas sekali di sini spesifik jemaat di Yerusalem. Lanjut. Habis itu 11 ayat 26. Dan terjadilah waktu mereka berkumpul bersama dalam jemaat itu selama setahun penuh dan mengajar banyak orang, dan murid-murid disebut Kristen pertama kali di Antiokhia. Jadi ini juga jemaat yang spesifik karena ada berkumpul, ya. Jemaat, sekali lagi, jemaat universal tidak pernah berkumpul. Bahwa mereka berkumpul bersama dalam jemaat itu, jemaat yang mana nih spesifiknya? Ya, kalau sesuai konteks berarti jemaat Antiokhia di sini, ya. Jemaat Antiokhia. Ya, jemaat Antiokhia rutin berkumpul dan di dalamnya banyak mengajar orang. Sehingga orang-orang menyebut mereka Kristen, dan ini memberitahu kita bahwa adalah tugas jemaat Tuhan untuk mengajar orang dan untuk memiliki kesaksian yang sedemikian rupa sehingga kita dikenal oleh orang-orang sekeliling kita. Ya, kalau di Antiokhia akhirnya kita pertama disebut Kristen di situ. Ya. Oke, lanjut lagi Kisah Rasul 12 ayat 1. Lalu kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mengulurkan tangan untuk menjahati beberapa orang dari jemaat itu. Nah, jemaat itu, jadi karena ada kata itu di sini, ya, the church, ya. Jemaat mana yang dimaksud? Ini kan sudah spesifik, ya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, menjahati beberapa orang dari jemaat, yang pertama disebut adalah Yakobus, saudara Yohanes. Berarti Rasul Yakobus adanya di jemaat mana? Dalam konteks adalah jemaat Yerusalem, sekali lagi. Ya, jadi beberapa orang dari jemaat itu maksudnya adalah jemaat Yerusalem di sini. Ya. Dan yang membunuh Yakobus dan sebagainya. Oke, masih di pasal 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi doa dinaikkan tanpa henti oleh jemaat kepada Allah demi dia. Jadi setelah membunuh Yakobus, Herodes menangkap Petrus dan jemaat berdoa kepadanya. Jemaat yang mana ini? Ya, jemaat tempat Yakobus dan Petrus itu berada, yaitu di mana? Yaitu di Yerusalem. Dan sekali lagi ini tidak mungkin adalah jemaat universal, ya. Karena sampai dengan titik ini di dalam Kisah Rasul pasal 12, orang Kristen itu sudah tersebar di lumayan banyak kota, minimal di Samaria sudah ada, di Galilea, ya, dan sudah mulai juga ke tempat-tempat seperti Antiokhia dan lain sebagainya, ya. Jadi jemaat Kristen sudah ada di mana-mana. Tetapi ketika Petrus ditangkap, ingat zaman itu belum ada WhatsApp group, ya, belum ada WhatsApp group di mana misalnya jemaat di Yerusalem bisa kirim berita ke jemaat di Galilea, ini Rasul Petrus ditangkap nih, doain dong gitu. Belum ada waktu itu. Jadi yang bisa tahu tentang masalah ini dan berdoa untuk Petrus adalah jemaat lokal dia, gitu, ya, yaitu jemaat Yerusalem, gitu. Jadi ini bukan jemaat universal, adalah jemaat tempat Petrus berada yang tahu bahwa Petrus ditangkap dan mendoakan dia, ya. Dan tentu ini mengajar kita beberapa hal. Satu, bahwa jemaat Tuhan dari zaman ke zaman selalu dianiaya, ya. Yakobus adalah seorang gembala sidang, seorang rasul, dibunuh, Petrus dimasukkan dalam penjara, ya. Jadi kalau misalnya gembala Anda suatu hari ditangkap karena kebenaran, asal jangan karena curi barang, gitu, ya. Kalau gembala Anda ditangkap suatu hari karena kebenaran, ya dukung aja, ya dukung dalam doakan tanpa henti seperti jemaat berdoa untuk Petrus di sini. Oke, lanjut lagi. Kisah Rasul 13 ayat 1. Dan pada waktu itu ada di jemaat yang di Antiokhia. Saya rasa ini straightforward, jelas, jemaat spesifik di Antiokhia. Lanjut, ya. Tapi sebelum lanjut, waktu itu ada di jemaat di Antiokhia beberapa orang nabi dan pengajar. Nah, ini nanti konsisten dengan ada yang di Efesus dan yang di 1 Korintus yang berkata bahwa Tuhan menaruh dalam jemaat-jemaat karunia-karunia tertentu. Ada rasul, nabi, gembala, penginjil, gembala, dan guru, gitu. Jadi di jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar itu guru, ya. Jadi ada orang-orang dengan karunia-karunia itu. Dia sebut di situ Barnabas, Simeon, Lukius,
Manahen dan kemudian Saulus di sini ya. Oke, lanjut lagi. Ini apa ini? Pasal 14 ayat 23 ya. Lalu Paulus dan Barnabas mengadakan pemilihan penatua-penatua bagi mereka di setiap-tiap jemaat. Nah, kata tiap-tiap jemaat, walaupun kata jemaatnya itu singular, tapi ada kata tiap-tiap di sini ya, ada kat eklesian, artinya di tiap jemaat. Nah, berarti walaupun ini penggunaan singular, tapi jelas jemaat yang dimaksud lebih dari satu gitu ya, di tiap-tiap jemaat. Jadi ini berbicara mengenai jemaat-jemaat di Listra, Iconium, dan Antioquia. Ya, jadi waktu itu ini perjalanan misi pertama. Paulus pergi ke daerah-daerah ini, dia ke kota-kota ini, Derbe, Listra, Iconium, Antioquia, dan setelah memenangkan orang-orang di sana, ada yang jadi Kristen, lalu akhirnya terbentuklah jemaat-jemaat di sana. Paulus dan Barnabas ya mengadakan pemilihan penatua-penatua bagi mereka di tiap-tiap jemaat. Jadi ini memberitahu kita bahwa jemaat perlu dilayani oleh orang yang mengajar, ya perlu ada gembala, perlu ada penatua. Ya, jadi jemaat yang sehat tentu perlu ada gembala, ada penatua ya. Nah, kalau gembala meninggal dunia dan sebagainya untuk satu masa mungkin kosong ya, tapi tidak sehat kalau itu berkepanjangan ya. Suatu jemaat perlu ada penatua, dan Paulus ya dan Barnabas mereka memilihkan penatua-penatua bagi jemaat-jemaat di situ. Oke, dan kemudian ayat 27, dan setelah mereka sampai dan mengumpulkan jemaat. Nah, sekali lagi di sini jemaatnya berkumpul ya, jemaatnya berkumpul. Sekali lagi, jemaat yang universal yang nggak jelas itu nggak pernah berkumpul. Mereka mengumpulkan jemaat. Jemaat di sini dalam konteks ini apa? Jemaat Antioquia. Kita baca dari 26, dan dari sana mereka berlayar ke Antioquia, tempat mereka dulu diserahkan kepada kasih karunia Allah, bla bla bla. Ayat 27, dan setelah mereka sampai dan mengumpulkan jemaat. Jadi ini Paulus pulang ke gereja yang mengutus dia. Lalu dia kumpulkan jemaat di situ untuk cerita, kasih laporan ya, kasih cerita-cerita apa yang dia lakukan di sini. Oke, lanjut lagi. Pasal 15 ini mestinya ya, 15 ayat 3. Demikianlah setelah diantarkan pergi oleh jemaat. Jemaat yang mana ini? Ini adalah jemaat Antioquia juga ya. Jadi jemaat Antioquia mengantarkan Paulus, Barnabas untuk pergi ke Yerusalem ya. Dan ini nggak mungkin jemaat universal kan nggak kelihatan, nggak bisa nganterin siapa-siapa gitu ya. Oke, lanjut lagi ayatnya yang keempat. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat. Jemaat apa ini? Ya jemaat Yerusalem kalau begitu ya. Jelas juga ya, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat. Oke, lanjut lagi 15 ayat 22. 15 ayat 22. Maka dirasa baik oleh rasul-rasul dan penatua-penatua bersama seluruh jemaat itu. Oke, jemaat yang mana ini? Nah, mereka lagi di Yerusalem, mereka lagi membicarakan masalah sunat dan sebagainya. Jadi jemaat yang dimaksud sini adalah jemaat Yerusalem ya. Jemaat Yerusalem di sini maksudnya ketika dirasa baik oleh rasul-rasul dan penatua bersama seluruh jemaat itu. Oke, lanjut lagi. Dan terakhir di pasal 15 adalah di ayat 41. Dan ia menjelajahi Syria dan Kilikia sambil menguatkan jemaat-jemaat. Nah, di sini jemaat-jemaatnya plural. Ada lebih dari satu, yang sudah pasti bukan jemaat universal, karena sekali lagi saya katakan konsep jemaat universal itu hanya ada satu gitu. Oke, baik. Nah, ya, tidak terasa sudah jam 9. Saya rasa kita akan stop sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi meneliti dan menelusuri secara induktif ya, penggunaan kata eklesia di dalam Perjanjian Baru. Yang kita akan sampai pada kesimpulan sambil kita belajar juga banyak hal mengenai jemaat. Bahkan sambil kita belajar secara induktif begini, nanti kita akan masuk ke poin-poin lain di dalam diktat kita. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lain lagi?
Tadi ada banyak yang bertanya, nggak masalah ya. Jadi ada apa-apa silakan langsung tanya saja. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan kasih setiamu atas kami, dan kami berdoa agar pengajaran firman-Mu sungguh dapat kami serap dengan baik dan kami pakai dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, sampai di sini ya. Dan Maranatha semuanya. Malam Pak.